Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana hari ini kabarnya? 10.5? Baik. Ada yang sedih? Siapa yang sedih? Kenapa? Ada yang sakit? Sakit apa, Mas? Pusing. Nanti jangan lupa minum obat ya. Atau pusing karena siapa nih? Oke, untuk silakan cek kolong meja masing-masing, barangkali ada sampah. Kalau ada silakan nanti dibuang di tempat sampah. Sambil menyiapkan alat tulis di atas meja. Jadi yang di atas meja alat tulis ya. Nanti HP-nya dimasukin ke laci terlebih dahulu. Bukannya nanti kalau ada perintah dari ibu. Oke, gak ada sampah, berarti bersih ya. Bagus. Ada tadi ya, karena habis istirahat ya. Di belakang biasanya tuh di belakang kumpul. Ya, jadi nanti Bu harap setiap pelajaran kelasnya selalu bersih ya, biar kita nyaman belajar. Udah dibagikan jadwal piketnya? Nah, udah dibikin. Udah bersih? Udah ya. Ya, selanjutnya Ibu cek kehadiran untuk kelas 10.5. Untuk absen pertama Abdurrahman Halim, Al-Halim hadir. Kenapa? Opa skip izin ya. Kalau dipanggil bilang jawab hadir ya. Aditya Kondowijoyo, Azin Arif Syarif Banandi, Agung Bagaskoro Putro Prakoso, skip izin. Amal Mukarobin, Amila Nur Ashifa, Anelka Muhammad Belabi, ya. Arya Rizko Pratama, Ayasa Hilda, Balkis Dara Savana, Danu Henry Novianto, Daivina Afifah, Dwi Yulianto, Alfa atau izin? Alfa. Dari pagi ya berarti ya. Fadia Cikuita, Farafila Hayati, Hanifah Nur Aini, Asos. Izin. Hani Mulyaningrum, udah berangkat. Ada surat ya? Ada, kenapa? Sakit? Oh. Sakit apa izin? Ini ya? Oh iya, sakit. Jude Alif? Oh, depan. Malik Al-Farisi? Oh. Muhammad Fahri? Muhammad Aji Firmansyah? Nabila Farah? Izin. Nabila Rizky? Asus. Izin. Nabila Fatin? Nabila. Nadia Nur Khairunisa?
Naufal Sahel Andrianto, maaf. Niken Novilia Putri, Putri Syabila Ardani, Ramzi Dimas Aditya, Asos, Revana Ardiansyah, Rizky Aditya Ramadan, Safira Ihwatu Najah, Saskia Amelia, Sandy Hidayat, Cinta Diantandri Wardani, Alfa, Tri Ardiningsih. Oke, berarti untuk hari ini yang tidak hadir ada 3, yang izin ada 6 ya. Izin dispen 6, tidak hadir 3, 2 sakit, 2 alfa, 1 sakit. Kita doakan teman-teman yang belum bisa hadir hari ini besok bisa hadir ya. Yang sakit bisa cepat sembuh. Ya, lanjut kita masuk ke pembelajaran. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bab baru matematika tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Nanti kita belajar mengenai definisi dan sifat-sifat eksponen. Nah, untuk mengingat kembali materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya saat SMP tentang bilangan berpangkat. Siapa yang masih ingat apa itu bilangan berpangkat? Angkat tangan dulu baru menjawab. Ayo. Siapa yang mau menjawab? Ada yang tahu bilangan berpangkat itu apa? Atau masih ingat? Saat SMP kalian sudah mengenal kan bilangan berpangkat? Masih ingat nggak? Kelas berapa? Ya, kelas 9. Masih ingat bilangan berpangkat apa? Ada yang mau menjawab? Ayo, keaktifan dinilai juga ya. Apa? Tadi Mas siapa? Ketua kelas mau menjawab? Jadi, bilangan berpangkat apa? Ada yang mau membantu Ibu menjawab ini mengingat materi sebelumnya? Ini tanggal berapa? 31, absen 31 ada siapa? Ayo Mas. Masih ingat nggak bilangan berpangkat itu apa? Kenapa? Lupa. Ya, silakan Mbak siapa? Ya, Mbak Fadia. Ya, betul. Jadi, tepuk tangan buat Mbak Fadia. Ya, jadi bilangan berpangkat itu bilangan yang dikalikan suatu bilangan ya, dipangkatkan suatu bilangan. Oke, untuk bilangan berpangkat ini sudah paham ya? Oke, untuk capaian pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menggeneralisasikan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama, peserta didik secara bernalar kritis mampu menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen dengan benar. Yang kedua, peserta didik secara kreatif mampu menggeneralisasikan sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau eksponen dengan tepat. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Kemudian nanti dipraktekkan dalam alat peraga. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nanti kita tanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk alur pembelajaran hari ini, yang pertama nanti akan diberikan masalah atau soal. Kemudian
kalian akan mendiskusikan secara berkelompok sesuai gaya belajar masing-masing. Setelah itu, kalian presentasikan sesuai perintah untuk kinestetik menggunakan alat peraga, dan untuk yang lain seperti presentasi di depan ya. Nah, kemudian setelah itu kita menarik kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini. Setelah menarik kesimpulan, kita akan mengadakan tes evaluasi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran hari ini. Jadi nanti tesnya evaluasi menggunakan kuisis kayak tadi ya. Setelah itu kita melakukan refleksi pembelajaran. Nah itu untuk alur kegiatan pembelajaran. Selanjutnya mengenai teknik penilaian. Jadi untuk teknik penilaian, Ibu akan menilai ada 3 penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kalian harus selama kegiatan pembelajaran kalian menerapkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Nah, yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, atau kalian harus menghargai pendapat masing-masing anggota kelompok selama proses pembelajaran. Kemudian yang profil yang ketiga apa? Setelah berkebinekaan global, gotong royong. Jadi saling gotong royong, saling kerjasama, saling berkontribusi. Jangan hanya yang mengerjakan 1 atau 2 orang yang mengerjakan soal. Yang keempat, profil apa? Mandiri. Kalian harus mandiri saat mengerjakan tugas, baik individu maupun berkelompok. Setelah itu ada kreatif. Jadi nanti kalian presentasikan dengan kreatif kalian masing-masing, sesuai kemampuan kalian masing-masing. Yang keenam, ya, bernalar kritis. Jadi nanti misal ada saat mengamati masalah, kalian harus bernalar kritis apa maksud dari soal yang nanti kalian kerjakan. Nah, itu untuk penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian keterampilan, di sini akan dilakukan selama kegiatan berdiskusi kelompok. Jadi nanti setiap saat pembelajaran diskusi, Ibu mengamati kinerja kalian setiap kelompok. Jadi nanti setiap kelompok harus aktif, harus berkontribusi, gotong royong, jangan saling kerja sama. Oke? Kemudian untuk penilaian pengetahuan, di sini nanti untuk penilaian pengetahuan mengerjakan soal LKPD sebagai nilai, juga nilai kelompok, dan nanti untuk tes evaluasi itu nanti sebagai penilaian pengetahuan. Dari teknik penilaian ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas ya, nanti bisa diterapin ya. Oke. Kesepakatan kelas. Kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Masih ingat? Apa contohnya satu aja yang kalian ingat? Apa kesepakatan yang kita buat minggu lalu? Ya, salah satunya dilarang main HP. Jadi selama proses pembelajaran, HP silakan disimpan di laci atau di tas, dikeluarkan saat Ibu menyuruhnya. Dan Ibu harap untuk kesepakatan kelas ini untuk menumbuhkan kesadaran diri kalian ya, tanggung jawab. Jadi kan kita sudah menyepakati kesepakatan, jadi kalian harus bertanggung jawab melakukan kesepakatan kelas tersebut. Oke? Lanjut. Nah, untuk motivasi hari ini, di situ ada kata-kata, sukses tak datang kepada mereka yang hanya diam dan berharap.
Sukses datang kepada mereka yang mau belajar, bekerja keras, dan tidak menyerah pada rasa malas. Jadi kalau mau sukses harus mau belajar, bekerja keras, dan tidak menyerah pada rasa malas. Jadi nanti Ibu harap dalam pembelajaran matematika kalian harus mau belajar, walaupun Ibu yakin dari 30 berapa ini, misal 36 siswa tidak semuanya suka matematika ya. Ada yang suka bahasa Indonesia atau pelajaran yang lainnya. Jadi selama mengikuti pembelajaran, Ibu harap kalian tetap mengikuti walaupun ada rasa nggak suka ya. Jadi nanti rasa nggak suka itu pasti suatu saat ada manfaatnya. Kita belajar matematika hari ini. Oke? Lanjut. Kita akan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif, di mana untuk mengukur kemampuan awal kalian dalam materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu eksponen. Sekarang silakan buka HP, buka grup WA, klik link yang Ibu share, tes asesmen diagnostik. Silakan diakses, masukkan nama lengkap, kemudian langsung klik mulai atau start, mulai game atau start. Iya, untuk berarti pilihnya yang tes asesmen diagnostik kognitif, yang tes evaluasi nanti terakhir. Jangan salah klik link ya. Kenapa? HP-nya dibawa. Oh bisa. Nanti kalau yang enggak, ya kenapa? Bisa akses atau enggak? Bisa. Kalau nggak bisa, ini ya, Ibu menyiapkan juga dalam bentuk kertas. Ada kendala dalam mengakses? Bisa mengakses semua? Bisa ya? Ya, sekarang bisa dikerjakan ya secara individu. Oke. Terima kasih sudah mengisi asesmen diagnostik kognitif ini untuk mengukur kemampuan awal kalian. Nanti Ibu cek. Nah, nanti ini akan Ibu kelompokkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Jadi nanti pertemuan berikutnya berdasarkan asesmen kognitif ini. Untuk hari ini kan berdasarkan tes gaya belajar ya. Nanti pertemuan berikutnya berdasarkan asesmen kognitif. Oke? Lanjut. Nah, untuk ada pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana menggambarkan bentuk bilangan berpangkat atau eksponen? Ada yang mau menjawab? Apa itu bilangan berpangkat atau eksponen? Bentuk bilangan berpangkat. Udah buka materi yang Ibu share? Belum. Belum. Ada yang belum, ada yang udah. Yang udah coba, bila bentuk bilangan berpangkat atau eksponen itu seperti apa? Bentuk umumnya. Ada yang mau menjawab? Apa, Mas? Ada yang mau menjawab bentuk umum bilangan eksponen atau berpangkat? Bentuknya seperti apa? Ayo. Kelompok visual 1-2, kinestetik 1, auditori 1, visual 3-4. Ada yang mau menjawab? Apa itu? Bagaimana bentuk bilangan berpangkat? Simbolnya apa? Ya, Mbak. Gak apa-apa dijawab, gak usah malu. Ini itu ya. Mbak siapa namanya? Putri. Ya, silakan apa Mbak? Bentuk bilangan berpangkat itu seperti apa? Ya, benar. Jadi untuk bentuknya benar ya. Jadi bentuk bilangan berpangkat itu
Jadi bentuk bilangan berpangkat itu A pangkat N, yaitu artinya A artinya apa? Bilangan, ya bilangan pokok atau kemudian untuk N itu ya pangkat atau eksponen. Nah, ini bentuk umum dari bilangan berpangkat atau eksponen. Bisa kalian pahami ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyatakan 5 pangkat 4 ke dalam bentuk perkalian? Ya, 5 pangkat 4 artinya 5 sebanyak 4 kali. Berarti artinya bilangan berpangkat itu artinya apa? Bilangan berpangkat berarti artinya itu apa? Pengertiannya. Ada yang tahu? Apa tadi? Bilangan. Ya, jadi hampir benar. Jadi bilangan berpangkat itu bilangan yang dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Jadi ini sama dengan N faktor. Nah, kita bisa menemukan konsep eksponen dari contoh soal 5 pangkat 4, yang itu bilangan berpangkat atau eksponen, yaitu bilangan yang dikalikan secara berulang sebanyak N faktor. Untuk pertanyaan yang kedua sudah jelas? Sudah ya, lanjut ya. Nah, di sini ada masalah setiap kelompok visual, auditory, dan kinestetik itu masalahnya berbeda, tapi tujuannya sama ya. Jadi nanti setiap kelompok, ini contohnya untuk kelompok visual. Di sini peserta didik mengamati soal yang diberikan dan bisa mengakses sumber referensi berupa bahan ajar dan bahan rumus sifat-sifat eksponen. Nanti Ibu bagikan. Nanti kalian mengerjakan berdiskusi secara berkelompok, mengerjakan masalah 1 dan masalah 2 secara berkelompok. Ini untuk kelompok visual. Kemudian untuk kelompok auditori. Untuk kelompok auditori di sini kalian sumber belajarnya berupa video pembelajaran. Untuk masalahnya sama, ada masalah 1 dan masalah 2. Ya, ini untuk auditori. Kemudian untuk kinestetik. Di sini untuk kinestetik bisa mengakses referensinya berupa video praktik menggunakan alat pragas. Selain itu juga nanti Ibu akan mempraktikkan juga papan alat peraga yang Ibu buat, sama seperti yang di video. Kemudian ini untuk masalahnya juga sama, ada 2 masalah, 1 dan 2. Tujuannya sama, namun untuk pertanyaannya agak berbeda. Oke, untuk kelompok visual, kinestetik, auditori sudah jelas masalahnya. Nah, nanti kalian silakan berdiskusi sesuai kelompoknya. Nah, ini tadi yang 10. Ini untuk kelompoknya ya. Di sini ada 4 kelompok visual dan 1 kelompok auditori, kemudian kinestetik ada 1 kelompok. Udah sesuai kelompoknya ya, ada 6 kelompok jadinya 1 kelas. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sambil dicermati ya.
Kinestetik. Visual. Mas Ketua, bangun. Auditori ya. Visual 3, visual 4. Ya, coba dicek LKPD-nya masing-masing. Oke. Untuk kelompok visual, nanti kalian mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan dan membuat video presentasi kemudian diunggah di media sosial. Oke, untuk visual. Kemudian untuk auditori sama mempresentasikan hasil LKPD, kemudian membuat video presentasi juga nanti diunggah di media sosial. Nanti untuk pengumpulannya di akhir Ibu akan sampaikan. Kemudian untuk kinestetik, mempresentasikan hasil kerjanya menggunakan alat peraga. Nanti Ibu akan demonstrasikan secara singkat. Oke, dari tugas ini sudah jelas? Silakan dicermati LKPD-nya, ikuti petunjuknya. Oke. Oh iya, sebelum memulai diskusi kita yel-yel yang waktu minggu kemarin kita bikin ya, masih ingat? Biar lebih semangat. 1 kali tepuk semangat. Semangat. Matematika mantap jiwa, kurang kompak. Matematika mantap jiwa. Oke, tepuk tangan. Nah, semangat ya. Ya nggak apa-apa, tapi nanti pas presentasi itu ya. Gak apa-apa, lucu kok. Nanti saat ngerjain dipakai dulu, nggak apa-apa. Oke, untuk menulis identitasnya udah selesai? Ya. Selanjutnya perhatikan ke depan dulu. Ibu akan mendemonstrasikan alat peraga yang ada di depan. Boleh hadapannya ke depan semua dulu, diperhatikan. Oke. Nah, di sini ada nama alat peraga yang bernama PANEX, papan eksponen. Nah, alat peraga ini bisa membantu kalian dalam membuktikan atau mengerjakan soal eksponen, khususnya sifat-sifat eksponen ya. Nah, di sini ada bagian soal, nanti ditulis soalnya, kemudian di sebelah kanan kalian ada bagian hasil, nanti hasilnya ditulis di sini. Nah, yang di sini bawahnya ada bagian pemisalan dari bentuk eksponennya. Ini untuk satu bilangan pokok, kemudian kalau yang di bawah itu pemisalan, misal bilangan pokoknya ada 2 atau berbeda ya. Kalau di sini bilangan pokoknya sama, yang di bawah pemisalan bilangan pokok yang berbeda ya. Kemudian di sini ada bagian lingkaran. Di sini contoh ini. Nah, ini ada lingkaran berbentuk, ada warna biru, warna ungu, dan warna hijau. Nah, misal untuk yang di sini kita misalkan warna biru, yang di bawah warna ungu,
satunya warna hijau. Jadi ini sebagai permisalan. Nah, misal dari konsep bilangan berpangkat untuk A pangkat N, misal ada contoh nih, 2 pangkat 3. Artinya berarti apa? 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, untuk menggunakan diterapkan dalam papan eksponen ini, misal untuk warna biru ini sebagai bilangan pokoknya berapa? 2. Nah, 2 itu perkalian berpangkat kan perkalian yang berulang. Berarti 2-nya ada sebanyak 3. Kita tempelkan 3 lingkaran ini sebagai angka 2 sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, ini dari arti dari 2 pangkat 3 dalam alat peraga ini. Ini untuk bentuk umumnya ya. Kemudian untuk masuk ke dalam sifat, di situ kan sifat yang pertama. Sifat yang pertama. Ini diambil dulu ya. Kita akan membuktikan sifat yang pertama, itu kan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Misal ada soal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Oh jangan, 4. Nah, untuk rumus sifat yang pertama itu kan A-nya atau basisnya sama ya. Berarti kita menggunakan bagian yang di atas, pemisalan yang di atas. Yang warna biru berarti berapa angkanya? 2, karena kan basisnya sama. Kita pangkat selanjutnya. Kita kerjakan terlebih dahulu yang 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3. Berarti kalian tempel lingkaran ini sebanyak 3. 2 kali 2 kali 2. Ini untuk 2 pangkat 3. Kemudian selanjutnya kita yang 2 pangkat 4, berarti artinya ya 2-nya sebanyak 4 kali. Berarti tempelkan lingkaran yang berwarna biru sebanyak 4 kali. 2 salam. Ya silakan. Siapa? Oh, cewek atau cowok? Cewek. Ya, yang cewek. Ya. Ya, lanjut ya. Tadi sekarang yang 2 pangkat apa lagi? Yang cewek, yang perempuan, yang dipanggil. Oke, lanjut ke materi. Perhatikan ke depan. Tadi yang 2 pangkat 4, berarti artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Jadi artinya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 artinya kalau bilangan sifat perpangkatan perkalian pangkat artinya itu apa? A pangkat M ditambah N. Kalau di sini di soal berarti 2 pangkat
Pangkat berapa? 3 ditambah 4 sama dengan. Nah, kita lihat lingkaran yang di sini ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti artinya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Hasilnya 2 pangkat 7. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jadi ini untuk sifat yang pertama. Nanti sifat yang kedua kalian pelajari sendiri. Oke, sudah jelas? Ya, sekarang lanjut. Silakan berdiskusi mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Oke, diskusinya kurang lebih 25 menit ya. Kalau lebih cepat lebih baik. Tugasnya ngapain? Ayo. Ini bisa dilepas. Kan ini ada masalah 1, belakangnya masalah 2. Ada yang ngerjain 1, ada yang. Jadi nanti cepat selesai. Iya, dilepas aja statusnya. Iya, jadi ahli matematika. Takutnya sobek. Coba. Format di mana enggak gila ya? Udah. Yang masalah 1 udah? Udah. Oke. Nanti tapi cara mudahnya. Jadi nanti yang kelompok kinestetik presentasinya cukup. Ini kali kamu ini kan dibagi, berarti atasnya dikurang. Iya, kalau sifat pembagian berarti pangkatnya dikurangi 4. Nanti kalian presentasinya yang soal nomor 2 ya, pakai alat peraga. Kan ada video tutorialnya ya, yang 2 untuk soal yang nomor 2. Jadi itu di grup. Iya, kan di sini juga ada, bisa diakses. Oh, yang itu Scan, ya. iya, Oh, ini iya, di iya, iya. scan ya, dilihat. Ya. Nanti pas presentasi biar teratur, dibagi. Ada yang membuka, ada yang menyampaikan, menjelaskan. Ya, moderator siapa? Iya, moderator sama jalan yang membuka sama menutup. Ya, oh. Bahasa apa ya? Tiket. Oh iya, maniken. Oke. Cara presentasinya paham ya? Pakai alat peraga bisa. Ya. Ini dihitung lagi nggak kalau misal udah? Iya, kalau yang ini dihitung. Oke. Oke. Ini hasilnya bener nggak? Sama dengannya 81 apa 1/81? Iya. Ya, teliti lagi. Ya. Tiga banget. Kenapa? Ini bisa. Ini caranya pakai cara ini atau langsung dikalikan? Beda. Ini kan basisnya beda. Berarti tinggal Iya, dikali aja. dikali aja, dihitung hasilnya aja. 3 pangkat 3 berapa? Nah, di sini kan perintahnya dalam bentuk eksponen, berarti dalam bentuk pangkat. Ini benar, hasilnya benar. Tapi ditulis juga dalam bentuk pangkat, berarti 3 pangkat berapa? Berarti 3 pangkat. Ini. 5 ntar langsung hasilnya. Iya, ya. Tapi ininya benar. Pas. Iya, ini tinggal kurang penulisan bentuk pangkatnya. Oke. Ini bisa dilepas, kan bisa dibagi. Ada yang ngerjain ini. Ini kan udah selesai ya, tinggal ini ya. Nanti ini jangan lupa
Pilih ya satu. Hmm? Udah. Gimana? Dilihat kalau Berarti kalau perkalian pangkat negatif. Nah, satu-satu ya. Kalian bisa akses materi yang Ibu kirimkan, ada ya? Yang itu video. Yang scan juga iya, nanti kalau yang scan itu kan video alat peraganya. Nah, ya silakan. Jadi kalian bisa mengakses referensi, nggak hanya yang Ibu kasih, bisa di Google atau YouTube. Ya. ini pembagian berarti 9 per pangkat 4 dibagi gitu. Kalau pembagian basisnya sama, berarti ya sama aja, 9 pangkat 4 dibagi 9 pangkat 4. Tadi satu-satu tadi ini tinggal yang ini kan perintahnya dalam bentuk eksponen. Eksponen itu kan bilangan pangkat, kalau ini kan hasilnya. Berarti kalau dalam bentuk bilangan eksponen berarti 3 pangkat berapa, tinggal ditulis pangkatnya, bentuk eksponen, bukan hasilnya. Sabar, satu-satu, anaknya banyak. Pusing kenapa? Udah? Tahu kan? Yang mana yang nggak tahu? Semua. Ini kelompok visual udah ngecek bahan ajar yang Ibu share, dicek, di scan, dipahami, nanti baru mengerjakan. Yang satu udah, masalah satu? Apa itu? Ya betul. Bener. Ini pelajaran SMP ini lupa saya. Ya biar inget toh. Dilihat dulu bahan ajar yang Ibu share. Ini kan visual. Udah selesai? Ya sebentar, nunggu nanti sesi presentasi ya. Tadi kalau ada waktu setelah kinestetik baru ini ya visual ya, auditori ya. Jadi nanti hari ini enggak. Oh iya, semua maju. Iya. Bisa yang ini sama yang di depan ada rumus ya. Paham rumusnya, Pak? Nah, berarti ini kalau sifat yang digunakan berarti antara sifat 1 sampai 7 yang mana tinggal disalin, yang cocok sama soalnya. Ya, Asli ngandung sih ya. Sifat. Ya gitu. Kalau yang di bagian kolom yang kedua kan hasil perpangkatan, berarti hasilnya berapa? Hasilnya yang bilangan bulat. Masih Ya jelas ya. Visual 1 aman? Udah selesai? Sudah? Visual 3 tinggal yang masalah yang kedua. 5 kali. Iya, sudah. Oh ini sudah ya. Visual 2 sudah? Visual 4? Selesai. Yang ini sifat yang digunakan udah dilihat halaman pertama belum? Nih, ini kan ada sifat-sifat eksponen. Jadi misal yang contoh soal yang nomor 3 sama saja menggunakan sifat yang mana, nanti tinggal ditulis, disalin aja. Misal sifat yang ketiga nanti disalin di sini, ditulis. Ini kan contohnya yang sifat yang ke-1, perkalian pangkat. Nanti yang bawahnya
cocokin yang mana yang sesuai, ditulis. Kalau di sini benar hasilnya seperti ini ya, tulis gitu ya. Udah? Masih yang ini, Bu. Tapi yang ini nanti bisa ya jelasin pakai letter G? Kan sana Oh iya, siapa yang menjelasin? Yang penting nanti ada ya. ya. Soalnya itu nggak bisa. Apanya ya? Oh iya, bareng-barengnya iya maju semua. Tapi Kita udah masuk ke sini. 2 pangkat 6 kalau dijadiin positif berarti jadinya ya pecahan. Berarti 1/2 jadiin positif pangkatnya. Kalau mau, jadi kalau pangkatnya negatif dijadiin positif, pasti 1/2 pangkat berapa? Jadinya positif nggak negatif. Ya. Jadi tes juga. Iya, Ibu mahasiswa PPG, bukan yang S1, yang sarjana, tapi yang profesi. Jadi kalau juga di SMA sampai 1. Siapa? Oh, itu yang berarti adik kelasnya Ibu. berarti mau wisuda Itu berarti PPL SMP ya, beda-beda. Oke. Mau maju sekarang? Misalnya kan, emang harus ini ya, harus selesai dulu, harus selesai semua dulu. Enggak, kalian kan nanti yang presentasi cuma 2, yang nomor 2. Jadi boleh maju. Iya, nanti biar enggak sih waktu nanti tetap diselesaikan semuanya. Ini dipilih sesuai perasaan. Kenapa? Capek, ngantuk, Jam-jam terakhir ya. Habis ini apa? PPKN. Siapa gurunya? Saya tahu Belum. Baru pertama kali masuk atau? Oh iya. Ya, sebentar ya. Atau yang kelompok visual dulu ya, nanti habis ini kelompok estetik. Mau maju? Siap? Siap, oke, bentar. Oh iya, bisa dikirim di foto di grup WA biar kelihatan. di Nggak usah, berarti nanti Ibu share di layar. Oke, Ibu tunggu ya. Ya, coba perhatikan, ini untuk kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok lain, perhatikan dahulu temannya yang sedang presentasi ya. Oke, silakan untuk kelompok auditori maju ke depan. Persiapan. Yang pertama, ucapkan salam. Memperkenalkan kelompok. Apa? Oh iya. Yang mau ngejelasin siapa? Nih ya, pakai ini ya. Halo, tes. Oh iya. Ya, coba perhatikan. Oke. Kamu mau yang Bu? Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apa? Perkenalkan, kami dari kelompok Auditori 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompok mengerjakan tugas LKPD Matematika Eksponen. Oke, kamu baca kan ya? Apa yang baca? Ya, dilihat dari sini 4 kali 4. Nyatakan ini yang keras itu ketemu.
Semua. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk eksponen dan tentukan basis dan eksponennya. A. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Basisnya 4, eksponennya 5. Yang B. 9 kali 9 kali 9 kali 9. Basisnya 9, eksponennya 4. C. 11 kali 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 11. Basisnya 11, eksponennya 8. Lanjut. Ini aja. Oh, subjek kita ini. Oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ada yang mau bertanya? Nah. Perkenalkan dari kelompok berapa? Posisinya siapa? Udah. Mau bertanya? Apa? Ada yang mau bertanya untuk kelompok auditori 1? Hasil diskusinya sudah jelas atau Takut banget. ada yang belum jelas? Ditanyakan ke kelompok auditori 1. Sudah? Oke, kalau gak ada yang bertanyakan, ditanyain. Wah. Oh, udah. Silakan. Oh, ini. Ya. Oh, iya belum dijawab kita. Berarti ada yang kurang tuh. Berarti 148. Catatan buat kelompok. Ya, sorry, kebablasan. Nanti dilengkapi. Nanti Bu jelasin di Ya, aku nggak tahu di sini ada. silakan kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenang buat kelompok auditori. Ya, untuk dari kelompok auditori 1 jawabannya masih kurang lengkap ya. Jadi di situ kan perintahnya nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk eksponen. Berarti itu kan yang pertama yang A itu kan bentuk perkalian berulang. Berarti bentuk eksponennya 4 pangkat berapa? 4 pangkat 4 pangkat 5 ya. Jadi kurang bentuk pangkatnya 4 pangkat 5 dan yang B dan C nanti dilengkapin lagi ya. Contohnya 4 pangkat 5 untuk yang A. Oke, selanjutnya kelompok kinestetik. Sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok kinestetik akan memperagakan alat peraga. Enggak, yang ada aja. Salam. Sebutin nama, jangan membelakangi ya nanti, jangan membelakangi teman. Oh ya, pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kami. Saya akan menjelaskan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dari kelompok kinestetik 1. Ya, coba perhatikan ya. Sorry, pokoknya hapus.
Satu. Ini. Bukan kartu loto, double lu. Kelas lu. Ya, Mas. Oh. Jadi hasil dari buka kayak kurung buka 2/3 tutup kurung dan 2 sama dengan 2/3 dikali 2 sama dengan 2/6 sama dengan 64. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Oke, terima kasih ya untuk kelompok kinestetik. Untuk menjelaskan jawabannya, ini masih kurang tepat ya. Udah hampir benar, tapi masih kurang tepat. Ibu kuatin lagi ya. Nah, di sini kan soal yang kedua, 2/3 dipangkatin 2. Yang pertama, langkah yang pertama, kita misalkan 2/3 ini sebagai lambangnya warna biru. Lingkaran biru ini 2/3 dimisalkan lingkaran biru. Berarti artinya kemudian 2/3 pangkatnya ada berapa? Dipangkatin 2. Berarti artinya 2/3 sebanyak 2 kali ya. Berarti tempelkan 2 lingkaran ini sebagai 2/3 sebanyak 2 kali. 2/3 dikali 2/3. Sampai sini jelas? Jadi ini 2/3 sebanyak 2 kali. Kemudian belum selesai, masih dijabarin lagi untuk 2/3 ini. Misal 2, kita ambil warna ungu. Kita misalin 2 itu warna ungu. Sebanyak berapa? Sebanyak pangkatnya berapa untuk 2? Untuk 2 kan pangkatnya 3. Jadi masing-masing 2/3 ini sama satunya dijabarin lagi satu-satu.
Kita ambil lingkaran yang berwarna ungu. Kita jabarin untuk yang lingkaran pertama 2 pangkat 3, berarti artinya duanya ada 3. 1, 2, 3. Ini untuk penjabaran yang lingkaran pertama ya. 1, 2, 3. Kemudian untuk yang lingkaran yang kedua juga sama, dijabarin lagi sebanyak pangkatnya berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Jadi artinya 2 pangkat 3 di pangkat 2, hasilnya berapa? Dari hasil lingkaran ini ada berapa? Ya, jadi 2 pangkat 6. Jadi untuk lingkaran yang di bawah ini untuk hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatin 2. Nah, itu cara menggunakan di alat peraga ini untuk soal yang nomor 2. Itu jelas? Oke. Jadi nanti yang kelompok kinestetik dipelajari lagi ya. Untuk hasilnya sudah benar cara mengerjakannya, artinya 2 pangkat 3 dikali 2. Kalau bilangan berpangkat, pangkatnya dikali. Kalau bilangannya dikali, perpangkatan misal tadi yang sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat M, artinya A pangkat M ditambah M. Itu untuk sifat perkalian pangkat. Kalau ini sifat eksponen perpangkatan. Jelas? Oke. Selanjutnya, nah, kita sampai menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Kita telah mempelajari apa? Eksponen. Mana eksponen itu? Kita ada definisi eksponen. Definisi eksponen itu apa? Bilangan yang dikalikan secara berulang sebanyak pangkat atau N faktor. Kemudian untuk yang kedua, adakah yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Coba, ibu pengen satu orang yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini, siapa? Ada yang berani? Ini tanggal berapa? Atau gitu ya? Ini bulan berapa? Bulan 7. Apa yang 7 siapa? Ya, macam mana mas? Oh, Anelka. Coba mas, kesimpulan materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, Anelka udah belajar apa hari ini? Materi apa? Ya, bilangan berpangkat, terus definisi bilangan berpangkat sama ya sifat-sifat eksponen. Jadi di materi hari ini kita sudah mempelajari 2 materi, definisi dan sifat-sifat. Yang dicantumkan di LKPD di situ ada 7 sifat-sifat eksponen. Jadi nggak hanya 7, di situ hanya 7 yang ibu sampaikan. Untuk yang lainnya nanti kalian bisa diakses di buku yang ibu berikan ya, buku elektronik. Nah, untuk kesimpulannya nanti kalian bisa dicatat di buku masing-masing ya, dicatat pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita refleksikan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan saat mengikuti pembelajaran hari ini? Tenang, jadi biasa atau bosan? Senang, yang senang dan biasa. Ya, nanti jangan ya. Karena biar semangat.
Oke, yang kedua, bagaimana saat berdiskusi tadi? Lancar? Bekerja semua atau ada yang cuman diam? Ayo, oke. Jadi untuk kedepannya yang merasa belum kontribusi nanti kerja kelompok berikutnya lebih aktif, lebih berkontribusi ya, demi kelancaran kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yaitu eksponen. Salah satunya eksponen, definisi, kemudian sifat-sifat. Nah, untuk yang sifat-sifat, salah satunya kita peragakan dalam alat peraga yang bernama PANEX atau papan eksponen. Yang keempat, dari materi hari ini ada yang belum dipahami bagian mana? Apa sudah paham semua? Yang belum apa? Semua. Ya, jadi nanti yang belum paham boleh nanti bertanya ke ibu atau nanti kalian bisa belajar di sumber lainnya, misal di Google atau internet. Sekarang kan banyak ya sumber belajar, kalian bisa akses. Jadi manfaatkan HP kalian untuk mengakses materi pelajaran ya. Oke, untuk refleksi hari ini sudah cukup. Kemudian, nah sekarang kalian mengerjakan kuis. Silakan buka HP, buka link yang ibu share di WA group. Waktunya selama 5 menit ya, sama seperti tadi. Ya, ini habis ini penutup. Oke, lanjut ya. Nanti yang belum, yang ngerjainnya boleh, yang penting nanti dikerjain semua ya. Nanti yang belum ibu cek. Oke, sekarang kalian sudah mengerjakan asesmen formatif, yaitu tes evaluasi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi pada pembelajaran hari ini. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai masih sama sifat-sifat eksponen, tapi diterapkan dalam pembelajaran yang tanggap budaya atau CRT. Culturally Responsive Teaching. Di sini nanti pembelajaran tanggap budayanya sesuai dengan daerah kita, yaitu daerah Tegal. Besok kita hubungkan dengan materi yaitu sifat-sifat eksponen. Ya, udah selesai. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan pengumpulan tugas ya. Kan tadi ada pengumpulan tugas video sama LKPD-nya. Jadi untuk LKPD dikumpulkan nanti minggu depan hari Jumat sekaligus video. Video ini kan video singkat. Jadi untuk videonya kalian pilih, kan ada masalah 1 sama masalah 2. Untuk masalah 1 ambil 1 soal, untuk masalah 2 ambil 1 soal. Nanti dijelasin dalam bentuk video. Bikin sekreatif mungkin. Diunggah di mana? Diunggah di media sosial perkelompok atau salah satu, nanti boleh di YouTube atau di TikTok. Setelah itu linknya dikirimkan di WA group biar ibu tahu, ibu cek satu-satu kelompok 6 kelompok ini sudah mengumpulkan atau belum. Jadi nanti LKPD-nya dikumpulkan sekalian ya, kan nanti buat bikin presentasi. Untuk tugas kelompok videonya sudah jelas. Deadline-nya minggu depan ya, hari Jumat. Ingat ya, hari Jumat. Kan tema sampai hari Kamis. Iya kan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Enggak, itu di presentasi dalam bentuk video. Kan tadi ada yang belum presentasi, walaupun tadi udah presentasi, tetap bikin video ya, biar adil. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugas videonya? Jelas ya?
Oke, kalau sudah jelas, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.